Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di laboratorium. Kita pada hari ini kita akan mempelajari kembali tentang sebuah alat ukur. Nah, di sini di hadapan kita sudah ada stopwatch. Ini dari Budak Scientific. Kita lihat. Nah, di sini adalah stopwatch analog, stop clock dengan satu knob. Oke. Nah, untuk alat ini berfungsi untuk mengukur waktu, di mana ada beberapa skala di dalamnya, ada dua skala. Pertama ada yang paling dalam dengan jarum kecil. Di sini adalah skala untuk satuan menit, di mana maksimalnya adalah 30 menit. Kemudian pada skala bagian luar, ini adalah skala second atau skala detiknya. Maksimalnya adalah 60 detik atau 1 menit ya, untuk jarum yang panjang. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada skala tadi, kemudian ada kaca pelindungnya, badannya, dan knobnya. Pada knob fungsinya ada beberapa, bisa untuk tekan satu kali untuk start, tekan satu kali untuk stop, dan reset ya, ada 3 kali. Karena ini yang kita gunakan adalah yang satu knob. Jika kita punya 2 knob, maka satu kali tekanan untuk start, satu kali tekanan untuk stop, dan yang satu tombol knob berikutnya itu adalah untuk reset ya. Sedangkan pada satu knob kita gabung jadi satu. Nah, untuk penyimpanannya disarankan untuk menyimpan dalam keadaan on ya, tidak dalam keadaan off. Tidak dalam keadaan off seperti ini, tapi dalam keadaan menyala. Nah, untuk sistemnya di sini dia tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan pegas. Jadi dia akan berputar selama pegasnya masih ada ya. Nah, jadi tidak mungkin habis baterainya. Dia sistemnya seperti jam analog ya. Nah, untuk mengaktifkannya atau menambah masa pegasnya agar pegasnya yang bisa memutar gear di dalamnya, ini kita putar pada bagian knobnya ya, sampai berbunyi seperti itu, dimana pada saat kita putar dan berbunyi, pegasnya akan tertarik untuk renggang kembali sehingga nanti dia bisa berjalan secara normal. Resiko ketika kita menyimpan dalam keadaan stop dan pegasnya masih dalam keadaan renggang, maka lama-kelamaan pegas kita bisa rusak sehingga akhirnya stopwatch kita tidak akan berfungsi lagi seperti itu. Jadi nanti ketika menyimpan, kita biarkan menyala, kemudian kita simpan. Ketika kita ingin menggunakan dan pegasnya sudah habis, tinggal kita putar agar dia bisa kembali berfungsi. Oke. Untuk NST nya kita fokuskan. Ya, terlihat ya. Untuk NST atau nilai skala terkecil, kita bisa menggunakan batas ukur dengan rumus yang seperti biasa, batas ukur per jumlah skala, di mana batas ukurnya di sini yang paling kecil terlihat adalah 5 second atau 5 detik, di mana jumlah skala di dalamnya di sini adalah 25 skala, karena dalam 1 detik itu ada 5 skala ya. Iya, oke, terlihat ya, 5 skala kecil. Nah, itu akan kita bagi. Jadi 5 dibagi 25 adalah 0,2. Seperti itu ya. Nah, ya. 5 dibagi 25. 0,2 second untuk satu skala yang paling kecil yang ada di dalamnya.
Untuk deltanya, di sini dia deltanya adalah 1 atau sama dengan NST-nya. Karena sistem kerjanya adalah stop clock, dia tidak berjalan secara terus-menerus dan bisa berhenti di antara dua garis, tapi dia berjalan per garis. Jadi jalan satu garis, satu garis, satu garis, satu garis, seperti itu ya. Nah, ini adalah sistem kerja dari stopwatch analog ini. Oke. Nah, untuk aplikasinya biasanya kita akan melakukan pada percobaan-percobaan yang memerlukan pengamatan waktu. Simpelnya seperti ini, kita coba menyalakan, kemudian nanti kita stop 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini kita lihat. Nah, dia sudah melewati 5 skala, 6, 7. Berarti dia angka pastinya yang pasti sudah terbaca adalah 7 detik. Atau bisa juga kita hitung jumlah skalanya nanti ya. Jadi ini sudah 7 ditambah 7 kali 5 berarti 35. Ya. 25, 30, 35. 36, 37, 38. Berarti dia ada 38 skala. 38 skala kita bagi 38 skala kita kali dengan 0,2, hasilnya adalah 7,6. 7,6, 7,8, 7,6 ya. Ya. 7,6 detik. Seperti itu untuk pembacaannya. Jadi jumlah skala terbaca dikali dengan NST-nya. NST-nya adalah 0,2 second. Cara paling cepatnya bisa juga kita menghitung seperti ini. Di setiap detiknya itu hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia sudah lewat 7 detik. Berarti detik yang pasti sudah 7 detik. Dia lewat berapa skala? Lewat 3 skala. Berarti 3 kali 0,2 berarti 0,6, berarti 7,6. Seperti itu untuk menjumlahkan skalanya. Untuk pembacaan cepatnya, untuk pelaporan fisika biasanya kita harus tetap menulis jumlah skala dikali dengan NST-nya untuk hasil pembacaan. Untuk pelaporan fisika berarti 7,6 plus minus 0,2. Gitu ya. Oke, ini adalah alat kita. Penyimpanan pastikan dalam keadaan on dan masukkan kembali ke dalam boxnya. Kita simpan. Ya, sekian untuk alat kita pada hari ini, yaitu stopwatch analog. Di sini dari Product Scientific. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Untuk alat ini kita cukupkan. Sampai bertemu kembali di laboratorium untuk pengenalan alat-alat yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.